didik Ibu, salam ketemu bersama dengan Ibu Sianturi. Hari ini kita belajar pada tema 6, subtema 2 dan subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Oke anak didik Ibu, langsung saja simak video berikut. Anak didik Ibu, materi kita hari ini adalah menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Kita sudah mempelajari apa itu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks berisi fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi yaitu berita, artikel, dan jurnal. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama atau pikiran utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Nah, agar anak didik kami memahami kalimat utama, anak didik kami harus mengetahui apa itu ciri-ciri kalimat utama. Nah, ciri-ciri kalimat utama itu: 1. Kalimat utama dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas. Yang kedua, kalimat utama biasanya ada di awal paragraf. Nah, kalau kalimat utamanya ada di awal paragraf, maka dia bersifat deduktif. Namun, terkadang ada juga kalimat utama itu dia berada di akhir paragraf. Itu disebut induktif. Nah, kalimat utama yang berada di akhir paragraf biasanya didahului dengan kata jadi dan dengan demikian. Yang ketiga, kalimat utama berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan secara rinci. Yang keempat, kalimat utama itu merupakan pernyataan yang bersifat umum. Ingat, pernyataan yang bersifat umum dan bisa dikembangkan. Nah, anak didik Ibu, kita ambil contoh kalimat utama dalam paragraf. Perhatikan kalimat teks yang Ibu bacakan. Rika adalah anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi setiap harinya. Biasanya ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke sekolah. Bahkan terkadang dia ikut berjualan di warung ibunya saat hari libur. Nah, dari paragraf tersebut bisa kita lihat gagasan utamanya adalah Rika rajin. Sedangkan kalimat utamanya Rika adalah anak yang rajin. Kalimat penjelas, dia selalu bangun pagi setiap harinya. Yang kedua, biasanya ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke sekolah. Bahkan terkadang dia ikut berjualan di warung ibunya saat hari libur. Nah, jadi ketiga kalimat ini adalah merupakan kalimat penjelas. Dan kalimat utamanya terletak pada awal kalimat, yaitu Rika adalah anak yang rajin. Nah, cara cepat menemukan kalimat utama itu adalah 1. Terlebih dahulu kita membaca teks yang akan kita tentukan kalimat utamanya. Yang kedua, terlebih dahulu kita mencari kalimat umumnya. Dan yang ketiga, biasanya selalu terdapat di awal kalimat, di akhir kalimat dari teks yang ditentukan. Jadi, anak didik Ibu, kalimat utama itu biasanya terdapat di awal kalimat dan di akhir kalimat dari teks yang ditentukan. Agar anak didik kami lebih memahami, silahkan perhatikan skema berikut.
anak didik kami, letak kalimat utama itu selalu berada pada ABC, yaitu awal atau A. Nah, anak didik ibu, awal ini artinya terletak pada awal kalimat, disingkat dengan A. Letak kalimat utama itu juga bisa saja berada di belakang atau B. Nah, belakang di sini anak didik kami maksudnya adalah di akhir kalimat. Kemudian letak kalimat utama itu bisa saja dia campuran atau C. Artinya bahwa kalimat utama itu terletak pada awal kalimat dan di akhir kalimat atau di belakang. Bagaimana kita mengetahui bahwa kalimat utama itu terletak pada awal, belakang atau akhir kalimat atau pada campuran? Nah, perhatikan penjelasan Ibu. Nah, bagaimana cara menemukan kalimat utama di awal? Caranya mudah. Jika kalian membaca paragraf, kalian baca dulu kalimat keduanya. Nah, jika kalimat nomor 2, di sini ada pengulangan dari kata-kata kalimat pertama, maka bisa dipastikan bahwa kalimat utamanya adalah terletak pada kalimat nomor 1. Nah, anak didik ibu, yang kedua, jika di kalimat kedua itu ada kata hubung seperti ini, itu, dan tersebut, maka kalimat utamanya itu terletak pada kalimat nomor 1 atau di awal kalimat. Yang ketiga, jika ada kata ganti seperti ia, mereka, dan nya, dapat kita pastikan bahwa kalimat utama berada di awal kalimat. Jadi, anak didik ibu, jika letak kalimat utama itu terdapat di awal kalimat, berarti dia ada kata pengulangan, ada kata hubung, dan ada kata ganti. Bagaimana jika letak kalimat utama itu ada di belakang? Nah, anak didik ibu, jika letak kalimat utama ada di belakang atau di akhir paragraf, kalian lihat kalimat yang ada di akhir paragraf. Ingat, lihat kalimat yang ada di akhir paragraf. Jika dia merupakan kesimpulan yang ditandai dengan adanya kata-kata oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, bahwa, atau maka, nah dapat kita pastikan bahwa kalimat utamanya itu terletak di belakang kalimat atau kalimat yang berada di akhir paragraf tersebut. Kita lanjut, bagaimana jika letak kalimat utama itu adalah merupakan campuran atau awal dan belakang. Nah, ini merupakan gabungan dari awal dan belakang atau di awal kalimat dan akhir kalimat. Nah, kalian lihat dulu, apakah kalimat utama itu ada di awal kalimat? Dan apakah kalimat utama itu ada di akhir kalimat? Sesuai dengan ciri-ciri yang sudah Ibu jelaskan tadi. Anak didik Ibu, jika letak kalimat utama itu ternyata ada di awal, ada di belakang, maka kalimat utamanya itu terletak pada gabungan antara awal kalimat dan akhir kalimat. Kita ambil contoh, perhatikan teks non-fiksi di bawah ini. Nah, di sini ada teks. Teks ini
ada 3 paragraf. Nah, kita akan mengambil kalimat utama dari setiap paragraf. Kita mulai dari paragraf 1. Tadi sudah Ibu katakan, ketika kalian akan menentukan kalimat utama, kalian baca terlebih dahulu teksnya. Nah, sekarang anak didik Ibu, kita baca teksnya, paragraf 1. Lingkungan yang sehat memiliki beberapa kriteria. Salah satunya yaitu sistem sanitasi yang baik. Pemerintah menyelenggarakan program pelayanan sanitasi agar masyarakat terbiasa hidup sehat. Program ini dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sehat. Contohnya, membuang air besar di sungai dan membuang limbah pabrik sembarangan. Nah, anak didik Ibu, ketika kalian menentukan kalimat utama itu, cari kalimat yang bersifat umum. Jika kalimat utamanya ada di awal, kalian baca kalimat yang kedua. Nah, kita perhatikan kalimat yang kedua. Pemerintah menyelenggarakan program pelayanan sanitasi agar masyarakat terbiasa hidup sehat. Lihat di kalimat kedua. Di situ ada kata sanitasi. Sedangkan kata sanitasi sudah disebutkan pada kalimat pertama. Berarti ada pengulangan. Nah, bisa dipastikan bahwa kalimat utama pada paragraf 1 ini ada di awal kalimat, yaitu lingkungan yang sehat memiliki beberapa kriteria. Salah satunya yaitu sistem sanitasi yang baik. Kita lanjut pada paragraf yang kedua. Ingat, baca terlebih dahulu teksnya. Sama-sama kita baca. Petugas kesehatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program sanitasi ini juga membutuhkan bantuan dari masyarakat, mulai dari perencanaan, dana, dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, kepala desa harus mengimbau warga agar terus hidup sehat. Bentuk dari pelaksanaan sanitasi yang baik berupa adanya toilet umum, saluran air yang rapi, dan pengadaan tempat sampah di tempat-tempat tertentu. Selain itu, jadwal gotong royong membersihkan lingkungan juga perlu dibuat agar kebersihan tetap terjaga. Nah, di sini cara menemukan kalimat utama masih sama seperti paragraf 1, yaitu cari dulu kalimat yang bersifat umum. Kita mulai dari awal paragraf dulu ya. Kita lihat dari kalimat yang kedua. Nah, anak didik Ibu, apakah ada pengulangan? Apakah ada kata hubung atau kata ganti? Perhatikan kalimat yang kedua. Mulai dari perencanaan, dana, dan pelaksanaan di lapangan. Nah, pada kalimat kedua ini kita tidak ada melihat kata pengulangan dari kalimat 1. Kemudian kita lanjutkan pada kalimat yang ketiga. Selain itu, kepala desa harus mengimbau warganya agar terus hidup sehat. Nah, kita perhatikan ada kata selain itu. Kata selain itu adalah merupakan kata hubung. Kemudian pada kalimat keempat juga sama. Kalimat kelima juga di sini karena ada kata hubung, yaitu selain itu. Nah, anak didik Ibu, selain itu kemudian ada pengulangan yaitu program sanitasi. Nah, berarti kalimat utama pada paragraf yang kedua ini sama seperti pada paragraf pertama, yaitu terletak di awal kalimat. Karena kita perhatikan pada kalimat terakhir dia tidak ada kesimpulan. Jadi kalimat utamanya terletak di awal kalimat.
Kita lanjut pada paragraf yang ketiga. Kita baca terlebih dahulu. Dengan adanya kerjasama antar sesama warga, maka masyarakat akan hidup sehat dan sejahtera. Lingkungan yang bersih akan membuat warganya hidup sehat sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Dengan lingkungan yang sehat, maka kehidupan masyarakat pun akan semakin sejahtera. Nah, kita lihat di sini apakah terletak di awal, akhir, atau campuran. Langkah yang pertama kita lihat dulu kalimat nomor 2. Apakah ada pengulangan, kata hubung, atau kata ganti? Jika tidak ada, kita lanjutkan pada kalimat yang ketiga. Nah, kita perhatikan kalimat yang kedua pada paragraf yang ketiga. Lingkungan yang bersih akan membuat warganya hidup sehat sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, pada kalimat yang kedua ini kita lihat ada pengulangan, yaitu hidup sehat. Sehingga dapat kita pastikan bahwa kalimat utama pada paragraf yang ketiga ini juga terletak di awal kalimat, yaitu dengan adanya kerjasama antar sesama warga, maka masyarakat akan hidup sehat dan sejahtera. Demikian anak didik ibu, cara menentukan kalimat utama. Demikian anak didik ibu untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan tugas yang ibu berikan kamu kerjakan. Pesan ibu kepada anak didik kami, jagalah kesehatan dan tetap semangat.